masyarakat di kampung sini memiliki kelebihan yang luar biasa ya. Mereka memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu dan mereka mudah menerima dakwah. Karena semangat dakwahnya mereka dengan keinginan yang kuat dari mereka dan tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah SWT, akhirnya jadilah kampung santri. Satu kampung semua santri. Cilembu, nama yang mungkin tidak asing di telinga kita, khususnya bagi Anda yang pernah mencicipi manisnya ubi madu Cilembu. Selain dikenal sebagai sentra penghasil ubi madu, ternyata di desa Cilembu ada satu lokasi yang dikenal dengan slogannya, satu kampung, semua santri. Penasaran? Saksikan terus video ini ya. Yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu pemandangan unik di desa Cilembu, yaitu anak-anak sekolah yang sedang mengantri mobil jemputan menuju sekolah mereka. Kabarnya, mobil jemputan ini disediakan gratis oleh salah satu warga di desa Cilembu untuk memudahkan para siswa atau santri dalam menuntut ilmu di kampung santri. Masya Allah, kedermawanan yang patut dicontoh. Sekarang nih saya lagi bareng sama anak-anak. Seru nih, tiap pagi dijemput. Nanti kalau sampai kita lihat situasi-situasi di sana ya. Sebelum mengenal lebih dekat mengenai kampung santri ini, kita akan melihat lebih dekat sekolah kampung santri yang menjadi salah satu pembeda kampung santri dan juga kampung lainnya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung santri satu. Nah, seperti inilah suasana kampung santri di pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Para santri mulai dari TK hingga SMP melakukan berbagai aktivitas. Di antaranya apel pagi yang disertai berbagai yel-yel penyemangat, halakoh zikir pagi, halakoh membaca dan murojaah Al-Quran, dan lain-lain. Sebelum kita menjelajah lebih jauh di kampung santri, kita ingin tahu nih, sebenarnya bagaimana sih sejarah berdirinya kampung santri ini? Kalau bicara tentang sejarah berdirinya pondok ini, ya, kita sebut dengan pondok kampung santri, itu memang memiliki sejarah yang cukup panjang dan ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan dakwah kita, dakwah Ahlussunnah di sini, di kampung ini. Ketika mereka sudah mulai mengenal dakwah salaf, mereka juga ingin mengejarkan akidah salaf, akhlak salaf, dan seterusnya yang berkaitan dengan agama ini kepada anak-anaknya. Karena semangat dakwahnya mereka dengan keinginan yang kuat dari mereka dan tentunya tidak lepas dari pertolongan Allah SWT, akhirnya jadilah SD kita ini. Ada beberapa hal yang membuat saya terenyuh, ya, membuat kita terenyuh. Ya, di antaranya adalah sebagian ikhwan-ikhwan ini mengorbankan apa yang mereka miliki. Kalau ada yang punya pohon, mereka bilang itu saya punya kebun. Ada 2 pohon di sana tuh, tebang aja deh, katanya gitu. Ada yang punya bambu, saya punya bambu, tebang aja deh. Ya, ketika di antara mereka ada yang memang tidak memiliki, yang lainnya mereka meluangkan waktunya dengan kerja bakti, dengan bersama-sama bekerja untuk mendirikan sekolah dan pondok yang kita cintai ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berlatar belakang dari ciri khas sebuah kampung, dari sinilah visi dan misi kampung santri terbentuk. Kita ini ada di kampung, pondok kita ada di kampung, sekolah kita adalah sekolah yang ada di kampung, dan kampung itu memiliki sebuah ciri khas keramahan, keterbukaan,
kesederhanaan, keikhlasan, dan banyak hal-hal yang lebih dari sebuah kampung. Ini latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua adalah yang ngelolanya juga orang-orang kampung. Kemudian kita lihat bahwa masyarakat di kampung sini itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Mereka memiliki keinginan kuat untuk menuntut ilmu dan mereka mudah menerima dakwah. Hanif. Akhirnya muncul sebuah kalimat yang menjadi visi kita dan menjadi misi kita, yaitu kampung santri. Satu kampung, semua santri. Metode pembelajaran yang ada di kampung santri adalah metode pembelajaran berbasis pada proses. Apa aja sih prosesnya? Kami memulai proses itu menjadi 4 langkah dalam proses pembelajaran kami. Yang pertama, presensi. Mereka dihitung. Mereka harus hadir dalam semua kegiatan belajar. Kalau mereka alpa, maka akan nilainya dikurangi. Yang kedua, atensi, perhatian. Di dalam kelas, siswa diharuskan memperhatikan pelajaran. Kami menyebutnya dengan 3 langkah. Lihat, catat, ingat. Proses ini harus dilakukan oleh siswa. Mereka harus memperhatikan gurunya, mereka harus mencatat pelajarannya, dan mereka harus menghafal beberapa bagian dari pelajarannya. Yang ketiga adalah interaksi. The learner must do something. Ketika belajar, mereka harus melakukan sesuatu. Jadi tidak hanya diam, tapi mereka harus melakukan sesuatu. Mengerjakan tugas, bertanya, menjawab pertanyaan gurunya, praktek, dan sebagainya. Yang berupa aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa yang diajarkan dalam materi itu. Yang keempat, si siswa ketika dia masuk ke sekolah kita dan keluar ketika sore, dia harus menjadi orang yang berbeda ketimbang tadi pagi dia datang. Pada guru, kepala sekolah, kita minta untuk memastikan prosesnya bahwa ketika mereka ada di sini, tulangnya nanti the learner must get something. Bagian yang terakhir ini sering kita nyebut sebagai oh efek. Oh gitu toh. Nah, ini banyak. Oh efek. Ada sebuah keunikan yang ada di kampung santri. Jika pada sekolah lainnya memiliki program unggulan atau bahkan menamakan sekolah mereka dengan sekolah unggulan, namun berbeda halnya dengan kampung santri. Kampung santri hanyalah sekolah biasa, bukan sekolah unggulan. Kita mengalihkan target beberapa orang yang unggul untuk bisa menghafal Quran menjadi target biasa, membiasakan membaca Al-Quran. Jadi ditahsin, mereka diperbaiki bacaannya sampai betul-betul sesuai dengan standar yang kita mampu. Kemudian target yang kedua, standar yang kedua adalah pembiasaan. Bagaimana si santri itu baru boleh bisa masuk ke kelompok tahfizul Quran manakala mereka sudah mempunyai kebiasaan hariannya minimal membaca Al-Quran sebanyak 1 juz per hari. Nah, ini kita sebut sebagai sekolah biasa, sekolah yang memang membiasakan apa-apa saja yang menjadi kurikulumnya. Ini memang sejalan dengan model pembelajaran kita yang berbasis kepada proses. Sekarang, kita akan menyaksikan bagaimana suasana belajar mengajar di kampung santri, baik dari tingkat TK, SD, maupun SMP. Untuk tingkat TK, bermain sambil belajar merupakan ciri khas yang ada pada jenjang ini. Semuanya dikemas dengan cara yang menarik dan tidak membosankan bagi anak-anak seusia mereka. Untuk tingkat SD, para santri diajarkan berbagai hal, di antaranya agama Islam, tahfiz Al-Quran, dan juga doa harian. Pelajaran umumnya antara lain ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Indonesia, olahraga, dan juga sirah. Sedangkan khusus untuk kelas 4, 5, dan 6, pada pelajaran agama dipisah menjadi akidah dan fikih. Untuk tingkat SMP, para santri mendapatkan pelajaran tentang tahfiz Al-Quran, tajwid, bahasa Arab, nahwu dan sorof, fikih, serta akidah. Sedangkan untuk pelajaran umumnya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial berupa sirah, serta pelajaran prakarya. Geliat pendidikan dan dakwah sunnah di kampung santri tidak serta-merta menjelma menjadi seperti apa yang kita lihat. Ada sejarah panjang di belakang terbentuknya kampung santri. Penasaran?
Yuk kita ikuti kisah di balik geliat kampung santri pada episode kami berikutnya. Jangan lupa bagikan video ini ya, agar manfaatnya juga bisa dirasakan, khususnya bagi orang-orang yang Anda cintai. Nantikan video-video dokumentari lainnya hanya di ufit.tv. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com